Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal kewirausahaan Yanfa Research. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Ahmad Alam, sebelah saya. Atau saya Triano selaku bagian keuangan. Saya Nisa Altunajo sebagai penanggung jawab dalam produksi. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu latar belakang usaha. Yang pertama itu kami mengembangkan usaha desain ini, MyStrade ini, karena desain ini sedang populer di kalangan generasi muda. Desain ini dapat dibuat dengan beraneka ragam rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa apa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, desain ini dapat dinikmati oleh semua umur, jadi siapapun bisa untuk mengonsumsi desain ini, baik orang yang sudah tua maupun orang muda. Desain ini dapat dinikmati sebagai makanan untuk cemilan atau sebagai pengganti kue ulang tahun karena tampilannya yang cantik. Selanjutnya, visi dan misi usaha dari kami. Yang pertama itu visi kami itu menjaga integritas dan keloyalan selaku pengusaha dan penjual produk kami. Yang kedua itu meningkatkan engagement dan meningkatkan kualitas marketing agar semakin dikenal pada kalangan luas dan umum. Misi kami itu menjaga kualitas produk kami terhadap para calon pembeli. Yang kedua itu memberi kualitas terbaik dengan terus mempertahankan dan mengembangkan rasa resep yang ada. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik untuk calon pelanggan. Selanjutnya, ketertarikan usaha. Desain ini dapat dibuat dengan beraneka ragam rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, desain ini dapat dinikmati oleh semua umur. Desain ini dapat dinikmati sebagai makanan, cemilan atau sebagai pengganti kue ulang tahun dan lain cantik. Alasan usaha ini punya peluang yang potensial di masyarakat. Kami mengembangkan usaha desain MyStrade ini karena desain ini sedang populer di generasi muda. Yang ketiga ini prospek ke depan. Yang pertama, menciptakan rasa baru sesuai dengan minat para pelanggan. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk dengan harga yang cukup terjangkau. Yang ketiga itu mendesain produk dengan lebih baik agar dapat menarik perhatian pembeli. Kelebihan dan keunikan produk. Nah, keunikan itu desain ini kami buat dengan tampilan menarik sehingga membuat calon pembeli tertarik pada produk kami. Kelebihannya itu memiliki cita rasa yang enak, harga terjangkau dan kualitas yang baik. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Yang pertama itu gambaran umum pasar. Nah, nama produk dari kami itu Yanfa Research, yang dimana Yanfa ini merupakan gabungan dari nama anggota kelompok kami. Kemudian jenis produk adalah dessert mild crepes, yang dimana dessert ini merupakan tumpukan dari mild dan juga whipped cream. Nah, kemudian manfaat dari dessert kami ini, karena ini merupakan makanan manis, otomatis ini akan meningkatkan mood bagi pelanggan yang memakan atau menikmati dessert kami. Kemudian ada segmentasi pasar, segmen geografis. Nah, dalam rencana kami akan menjual atau mempromosikan produk kami ini di Car Free Day Udayana. Kemudian ada segmen demografi, yaitu kalangan yang dapat mengkonsumsi desain kami ini dapat dari kalangan anak-anak hingga usia dewasa. Kemudian ada segmen psikologi, ketertarikan konsumen. Produk yang kami buat saat ini sangat populer di kalangan masyarakat. Jadi menurut kami ini akan memiliki peluang yang cukup besar untuk bagi masyarakat yang perlu mencobanya, yang dimana harga yang kami tawarkan tentu saja lebih murah daripada harga yang kebanyakan orang lain tawarkan. Kemudian ada strategi pemasarannya. Nah, ini total biaya per adonan untuk satu adonan atau untuk satu rasa. Kemudian ada laba bersih yang ingin kami peroleh, yaitu sebanyak 60.000. Laba kotor atau pendapatan, yaitu total biayanya ditambah dengan laba bersih yang ingin kami peroleh sama dengan 105.000. Produk 8 pieces itu yaitu dari satu adonan ini kami akan membaginya menjadi 8 pieces. Sebenarnya harga jual per produk per unit. Jadinya ini kayak total laba kotornya dibagi 8 pieces.
yaitu 13.000. Jadi harga yang akan kami jual itu dengan harga 13.000 per pieces. Kemudian ini adalah gambar produk atau pamflet untuk kami mempromosikan produk, entah itu di media sosial Instagram, WhatsApp, ataupun media sosial lainnya. Kemudian ini adalah strategi promosi. Strategi promosi yang akan kami lakukan itu yaitu melalui WhatsApp dengan men-share pamflet yang ini ke grup ataupun status. Kemudian bisa juga melalui Instagram. Dalam pamflet juga sudah tersedia Instagram yang dimana itu akan berisi mengenai informasi produk. Kemudian ada strategi distribusi. Nah, selain hari Minggu yang dimana kami akan menerapkan, kami akan mempromosikan atau menjual produk kami di CFD Udayana itu, kami akan menerapkan sistem COD selain hari Minggu sesuai dengan stok yang ada. Nah, apabila ada pelanggan atau pembeli yang telah membeli produk kami akan melakukan review atau meminta testimoni yang dimana nanti itu akan menjadi evaluasi untuk pelanggan yang lain. Kayak kalau dia lihat testi atau review dari orang lain, mereka akan lebih punya keyakinan untuk beli produk yang kami tawarkan. Kemudian ada proses produksi. Alat yang dibutuhkan dalam proses produksi makanan yang akan kami jual itu yang pertama ada mixer, timbangan digital untuk menimbang bahan-bahan, kemudian ada teflon anti-lengket, spatula, wadah untuk mixer, dan satu buah gunting untuk menggunting bahan-bahannya. Kemudian ini ada bahan krimnya. Yang pertama yaitu tepung terigu serbaguna atau protein sedang sebanyak 7 sendok makan, coklat bubuk, gula 2 sendok makan, garam secukupnya, vanilla essence atau vanilla bubuk, kemudian telur 3 butir, ini artinya ini typo. Kemudian ada margarin cair 2 sendok makan. Nah, margarin yang kami gunakan ini akan ditunggu untuk dingin dulu baru bisa digunakan. Kemudian susu cair full cream sebanyak 450 ml. Dan kemudian ada bahan whipped creamnya, yaitu kami menggunakan whipped cream bubuk yang terjual di supermarket terdekat sebanyak 150 gram yang dicampur dengan coklat bubuk. Nah, kalau nggak ada coklat bubuk bisa menggunakan glaze sebagai opsionalnya. Kemudian bisa dicampur dengan air es atau air susu cair yang dingin. Dan di sini air es atau susu itu harus dingin banget baru bisa jadi whipped creamnya. Nah, ini ada proses pembuatan dari milk crepes yang kami buat. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang tadi sudah disebutkan, kemudian memasukkan telur, gula dan vanilla essence, kemudian sedikit garam. Nah, ini untuk adonan pertama kita aduk dulu hingga adonan semua tercampur rata. Baru setelah itu memasukkan terigu dan juga cocoa powder atau coklat bubuk dengan cara sambil ditayak. Nah, setelah itu baru kita aduk adonan hingga tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur rata, baru memasukkan susu cair secara bertahap, yaitu sedikit demi sedikit hingga susunya habis. Nah, kemudian kalau udah susu habis, nanti tekstur dari adonan ini akan mencair, namun tidak terlalu kental. Nah, saat itu baru memanaskan teflon anti-lengket dengan api yang sedang. Usahakan apinya tidak terlalu besar agar adonannya tidak gosong dan dapat matang secara merata. Karena di sini kami nggak balik adonan crepe yang sudah dituang ke teflon. Kemudian tuangkan adonan ke teflon, kayak adonannya itu tipis-tipis saja. Gimana ya, digituin gitu biar merata gitu sampai adonannya habis. Nah, kemudian ada adonan whipped creamnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami menggunakan whipped cream bubuk yang dimana bentuknya ada sesuai petunjuk di belakang whipped cream, yang dimana kita campur whipped cream dengan air es. Nah, tapi di sini kami menggunakan susu yang sangat dingin untuk dicampur dengan krim bubuknya. Nah, pada saat whipped creamnya sudah kaku, baru kami menambahkan coklat bubuk agar lebih manis. Nah, kemudian untuk penyajiannya itu pertama di lapisan paling bawah itu menggunakan adonan crepe.
yang kemudian dibalur dengan whipped cream. Kemudian lanjut trap dan whipped cream sampai dengan adonan habis. Nah, pada saat adonan sudah tertumpuk, baru kami melapisi semua tumpukan tadi itu menggunakan whipped cream. Nah, baru kami hias menggunakan choco chips. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya atau Syedgano akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi manajemen. Yang pertama adalah struktur organisasi. Jadi di kelompok kami itu terdiri dari 4 bagian gitu ya, yang bertugas. Yang pertama yang kedua atas nama Ahmad Haikal Alam. Kemudian yang kedua adalah yang bertugas di bagian pemasaran yaitu Astika Irfanida. Nah, yang ketiga adalah yang ngurus bagian keuangan. Yang ini saya sendiri atau Syedgano. Selanjutnya untuk bagian produksi ialah sudah diurus oleh Anissa dan Najwa. Nah, kemudian yang aspek selanjutnya adalah job description. Nah, yang diampu oleh Ahmad Haikal Alam. Jadi tugas dari ketua kelompok itu ialah dia bertanggung jawab dalam mengkoordinir laporan pertanggungjawaban dari setiap bidang. Dan yang kedua ialah memastikan proses produksi berjalan dengan lancar. Nah, kemudian menata job kegiatan untuk proses produksi dan pemasaran di lapangan. Kemudian yang keempat, memastikan tidak terdapat kekurangan atau kesalahan dalam proses produksi, pesanan dan pemasaran. Nah, jadi masih di poin keempatnya adalah kedua juga harus melakukan cross check ulang terkait produk yang sudah dibuat. Nah, kemudian yang kelima adalah mereka kembali informasi dari setiap bagian untuk di follow up atau ditindaklanjuti. Yang kemudian keenam, mengontrol kualitas hasil produksi dan mutu hasil produksi. Kemudian yang ketujuh, mengadakan koordinasi dan semua bagian. Jadi tugasnya ketua itu bukannya sekedar memonitoring. Jadi dia tuh bertanggung jawab secara keseluruhan atas dari mulai membeli bahan hingga produk tersebut terjual dan kemudian pelanggan mendapatkan review yang baik dari pelanggan. Oke, selanjutnya adalah bagian pemasaran yang diampu oleh Astika Irfanida. Jadi tugas di bagian pemasaran ini adalah dia bertanggung jawab atas promosi produk. Nah, kemudian yang kedua, melakukan perencanaan strategi pemasaran mulai dari perencanaan market, analisis tren, tempat penjualan, persaingan bisnis, dan hambatan-hambatan yang kemungkinan dihadapi. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan dan evaluasi pemasaran. Jadi di bagian pemasaran ini itu tantangannya lumayan sulit dan tidak mudah gitu ya, karena dia harus bersaing dengan market-market yang dimana kemungkinan memiliki produk yang sama dengan produk yang kita buat. Jadi tugasnya di bagian pemasaran ini ialah dia memantau gitu bagaimana jika ada orang lain yang membuat produk yang sama. Jadi orang di bagian pemasaran harus cepat, aktif dan tanggap gitu terhadap bagaimana kondisi di lingkungan sekitar dan juga terutama di sosial media. Nah, selanjutnya ialah bagian keuangan. Tugas-tugas di bagian keuangan ini adalah yang pertama mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan, dan yang kedua mengelola kas dan piutang, dan yang ketiga berusaha mencari dana yang dibutuhkan dan mengelolanya secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat menjalankan investasi dalam bentuk modal kerja. Kemudian yang kelima membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan kas, laporan laba rugi, dan laporan keuangan lainnya dalam periode yang ditentukan. Kemudian yang keenam adalah mengevaluasi kinerja perusahaan melalui analisis keuangan dari laporan yang telah disusun. Jadi fokus utama dalam bagian keuangan ini adalah cuma satu, yaitu uang. Nah, uang ini dikelola dari uang itu datang dari siapapun. Nah, diolah lagi uang itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu pula. Nah, selanjutnya ialah bagian produksi. Jadi ada tugas-tugas dari bagian produksi ini adalah dia bertanggung jawab atas proses produksi produk. Nah, kemudian yang kedua
ia bertanggung jawab juga atas pengadaan dan pendistribusian produk. Kemudian yang ketiga, ia melakukan pengawasan terhadap proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktu pengerjaan sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang keempat, mengurus perizinan, pengadaan alat, bahan baku, dan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Kemudian yang kelima, ia juga bertanggung jawab pada kelengkapan alat produksi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi. Jadi orang yang sudah ditugaskan dalam bagian produksi ini, ia bertanggung jawab penuh atas bagaimana bahan baku dan peralatan yang sudah ada tuh diolah dan digunakan sebaik mungkin agar ketika proses produksi dilaksanakan tidak terjadi yang namanya pemborosan penggunaan bahan baku, peralatan, dan juga akan lebih efisien lah jadinya. Nah, selanjutnya adalah aspek keuangan. Jadi ini adalah RAP dari kelompok kami untuk produk yang kami buat dalam ya. Nah, yang pertama adalah ini kami membeli vanili dengan satu unit seberat 8 gram. Nah, harga satuannya adalah 6.875. Kemudian kami membeli whey molen cocoa, yaitu coklat bubuk seberat 90 dengan berat bersih sekitar 90 gram. Nah, dan harga satuannya adalah 16.475. Kemudian yang ketiga adalah kami membeli choco chips Colata seberat 150 gram dengan harga 14.500. Kemudian yang keempat adalah tepung terigu segitiga biru seberat 500 gram dengan harga satuannya sekitar 7.900. Kemudian yang kelima, kami membeli susu Ultramilk 1 liter dengan harga Rp17.450. Kemudian yang keenam, kami membeli biskuit Oreo rasa red velvet. Nah, seberat 133 gram dengan harga Rp10.250. Kemudian yang ketujuh, kami membeli Elenka Rich Cream, yaitu ini sebagai bahan untuk buat whipped creamnya gitu, seberat 200 gram dengan harga Rp27.000. Kemudian yang kedelapan adalah kotak craft. Ini kami membeli sebesar sebanyak 2 piece gitu ya, untuk memasukkan kotak craft ini fungsinya untuk memasukkan adonan satu bundaran yang sudah kita buat ke dalam kotak tersebut agar dibungkus bisa jadi rapi gitu. Nah, di sini kami membeli 2 unit dengan harga satuan Rp1.900, jadi dengan total sekitar Rp3.800. Nah, kemudian kami membeli Mika ukuran segitiga mini. Ya, dengan jumlah barangnya adalah 1 paket. Nah, 1 paket itu isinya ada 10 pieces. Jadi, nah harga satuannya kami beli itu adalah Rp10.000. Nah, selanjutnya adalah kami membeli telur 1 paket juga, tapi dalam 1 paket itu isinya ada 10 pieces. Nah, ini sorry tidak bisa tulis. Nah, harga satuan sekitar 1 paket dan harga satuan sekitar Rp19.000. Nah, kemudian yang ke-11 kami membeli margarin gitu ya, namanya Corvita seberat 500 gram dan harga satuannya adalah Rp7.000. Kemudian yang terakhir adalah ini tas plastik ini masuk RAP juga karena dari market yang kita belajar tuh dihitung juga ya. Nah, harga satuan Rp350 sebanyak 1 pieces. Jadi total jumlah barang atau total unit yang kita kumpulkan itu menjadi 13 unit dengan harga total keseluruhan sebesar Rp139.100. Nah, selanjutnya ialah aspek keuangan. Yang terkait dengan aspek keuangan, kita akan membahas tentang analisis break even point yang dimulai dari selanjutnya adalah perhitungan laba bersih dengan total cost sebesar itu terdiri dari 2 jenis, yaitu total bahan baku sebesar Rp37, Rp37.000 dan dengan total biaya sebesar Rp10.000. Jadi jika ditotalkan keduanya ialah hasilnya sekitar Rp47.000.
Nah, selanjutnya adalah total revenue atau total pendapatan. Nah, jadi dalam satu adonan itu ialah dibagi menjadi 16 potong gitu ya. Nah, dikalikan dengan harga penjualnya sebesar Rp13.000 dikali sekitar 4 hari berdasarkan waktu penjualan yang ingin kami laksanakan. Nah, yaitu jika dikalikan ketiganya ini menghasilkan angka sebesar Rp832.000. Nah, ialah selanjutnya adalah laba kotor. Itu laba kotor ini diambil dari total revenue ini, yaitu sebesar Rp832.000 dikurangi Rp360.000. Hasilnya adalah Rp172.000 per bulan. Selanjutnya adalah laba bersih. Nah, laba bersih ini diambil dengan Rp472.000, kemudian dikurangi Rp16.000, hasilnya sekitar Rp456.000 per bulan. Nah, selanjutnya adalah lampiran. Berikut adalah data lampiran dari beberapa dosen yang sudah mereview produk kami. Itu ada dari Ibu Nurwahidah dan juga Ibu Iva Nurmahawati. Nah, berikut adalah foto dari hasil setelah kami melakukan review produk terhadap beberapa dosen. Ini adalah Bu Iva dan ini adalah Bu Nurwahidah. Ya, sudah habis. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.